y las dos primeras carreras, porque en principio estaba previsto una temporada normal, que era luego irnos a hacer las dos carreras americanas y venir a Europa, no eran posibles, y lo que hemos hecho ha sido posponerlas a final de temporada, si hay hueco o no. Daripada segi pandangan saya, tak ada tekanan daripada segi itu. Bagi saya, Veda pun memang agak... CEO Dorna Carmelo Ezpeleta ambil keputusan tegas dengan hukum dua rider yang terbukti bersalah dihalangi jalan Veda Ega Pratama. Di sisi lain, heboh tak diduga. Hakim dan sindir keras soal insiden yang hanya alasan Veda saja. Sementara itu, tim Aspar langsung buka suara soal hal tersebut, sampai bahkan ungkap satu rahasia besar ini. Setelah insiden kontroversial yang dialami pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di tengah momentum luar biasa yang sedang dimiliki Veda musim ini, justru muncul kejadian yang dianggap banyak pihak sangat merugikan dan berpotensi menghancurkan peluangnya. Namun drama itu kini berubah menjadi ledakan besar setelah CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta dikabarkan mengambil keputusan tegas terhadap dua rider yang dianggap mengganggu jalur cepat Veda di tikungan 12 Mugello. Keputusan tersebut langsung mengguncang dunia Moto3. Dua rider yang terlibat dalam insiden blocking racing line itu dijatuhi hukuman penalti. Langkah keras itu disebut sebagai bentuk peringatan serius agar tidak ada pihak manapun yang mencoba membuat balapan menjadi tidak kompetitif. Apalagi sampai menjatuhkan rider yang sedang berada dalam performa terbaiknya, seperti Veda saat ini. Dalam konferensi singkat di pedok, Carmelo Ezpeleta menegaskan bahwa keselamatan dan sportivitas adalah harga mati di dunia Grand Prix. Menurutnya, tindakan melambat di racing line saat rider lain sedang melakukan time attack merupakan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Balapan harus dimenangkan dengan kecepatan, keberanian, dan kemampuan, bukan dengan menghalangi rider lain di jalur cepat. Apa yang terjadi di tikungan 12 sangat berbahaya, dan kami tidak ingin kejadian seperti ini menjadi kebiasaan di Moto3, ujar Carmelo dengan nada tegas. Ia juga menambahkan bahwa pihak Race Direction sudah memeriksa seluruh data telemetri, tayangan onboard, hingga komunikasi tim sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman kepada dua rider tersebut. Kami melihat ada rider yang melambat tanpa alasan jelas di area yang sangat krusial. Itu merusak kesempatan rider lain dan juga membahayakan keselamatan. MotoGP, Moto2, dan Moto3 harus tetap menjadi arena kompetisi yang adil. Insiden itu sendiri memang menjadi salah satu momen paling panas sepanjang akhir pekan balapan. Ketika semua rider sedang fokus mengejar lap tercepat, kamera justru menangkap beberapa rider melambat dan berkumpul tepat di racing line tikungan 12, area yang sangat krusial untuk menjaga ritme dan kecepatan lap. Pada saat bersamaan, Veda sedang melakukan push maksimal demi mengamankan posisi aman. Situasi itu langsung membuat komentator internasional bereaksi keras. Mereka bahkan beberapa kali mempertanyakan mengapa ada rider yang tetap berada di jalur cepat dalam kondisi lambat di area berbahaya seperti itu. Yang membuat publik makin kagum, Veda sama sekali tidak kehilangan emosinya. Meski terlihat kesal dan sempat menggelengkan kepala setelah melewati para rider tersebut, pembalap Indonesia itu tetap melanjutkan lapnya dengan sangat agresif. Bahkan, ia masih mampu mencatat sektor waktu kompetitif, meskipun ritmenya sempat rusak akibat trafik yang tidak wajar itu. Sementara itu, di sisi lain, di tengah panasnya kontroversi insiden tikungan 12 Mugello yang melibatkan Veda Ega Pratama, suasana pedok kembali dibuat heboh oleh komentar tajam dari rivalnya sendiri, Hakim Danish. Tidak diduga-duga, rider muda asal Malaysia itu justru melontarkan sindiran keras kepada Veda usai sesi yang penuh drama tersebut. Dalam wawancara singkat setelah sesi berakhir, Hakim Danish secara terang-terangan menyebut insiden trafik yang dialami Veda bukan alasan utama kegagalannya menembus posisi depan. Bahkan, komentarnya langsung viral karena dianggap terlalu menyudutkan rider Indonesia yang saat itu memang sedang menjadi pusat perhatian dunia balap junior. Kalau memang punya pace terbaik, rider tetap bisa buktikan kecepatannya. Saya juga kena traffic beberapa kali, tapi nyatanya masih bisa finish P2. Jadi menurut saya, semua rider mengalami hal yang sama. Ucap Hakim Danish dengan nada santai, namun terdengar sangat menyindir. Pernyataan itu langsung membuat media sosial meledak. Fans Indonesia langsung ramai menyerang komentar tersebut karena dianggap tidak menghormati situasi yang dialami Veda. Banyak yang menilai Hakim Danish sengaja memancing panas rivalitas demi menambah tekanan mental kepada Veda yang saat ini sedang berada dalam momentum besar.
Apalagi posisi Veda yang hanya mampu mengakhiri sesi di P13 memang dianggap tidak mencerminkan kecepatan aslinya. Banyak pengamat sepakat bahwa tanpa insiden blocking racing line di tikungan 12, Veda sangat mungkin berada di barisan depan, bahkan bertarung memperebutkan posisi 3 besar sesi tersebut. Namun yang membuat situasi semakin menarik, Aspartim justru muncul membela Veda dan memberikan komentar yang langsung mengguncangkan pedok. Tim Spanyol itu secara terbuka mengaku sendiri bagaimana situasi di tikungan 12 itu memang sangat tidak normal. Menurut Aspar, apa yang dialami Veda bukan sekedar trafik biasa, seperti yang sering terjadi di Moto3. Ia bahkan menyebut ada beberapa rider yang terlalu lama menunggu slipstream dan akhirnya menciptakan situasi berbahaya di racing line. Semua rider tahu tikungan 12 itu area sangat cepat dan sangat sensitif. Kalau ada rider melambat di sana, itu bisa menghancurkan lap siapapun. Dan jujur saja, yang dialami Veda memang cukup parah, ujar tim Aspar kepada media Spanyol. Komentar tersebut langsung membuat suasana pedok makin panas. Sebab untuk pertama kalinya, ada tim lain yang secara terang-terangan mengkonfirmasi bahwa insiden yang dialami Veda memang bukan sekedar alasan atau drama berlebihan. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa menit kemudian, ketika Aspartim membocorkan satu rahasia besar yang selama ini tidak diketahui publik. Aspartim itu mengungkap bahwa sebelum insiden terjadi, beberapa rider memang terlihat sengaja memperlambat ritme untuk mencari tow atau slipstream ideal, tepat menjelang lap terakhir time attack. Banyak rider terlalu fokus cari slipstream. Masalahnya, mereka berhenti terlalu lama di racing line. Itu yang bikin situasi jadi kacau. Saya rasa Race Direction pasti melihat semuanya dari data telemetri. Ucapan itu langsung menjadi bom besar di pedok, sebab jika benar ada rider yang sengaja memperlambat motor demi strategi tow hingga mengganggu rider lain, maka insiden tersebut bukan lagi sekedar kesalahan biasa, melainkan tindakan yang bisa dianggap merusak sportivitas sesi kualifikasi. Tidak sedikit media internasional mulai menghubungkan pernyataan Aspar dengan keputusan tegas dari Carmelo Ezpeleta dan Race Direction yang langsung menjatuhkan penalti kepada beberapa rider. Banyak yang percaya pihak penyelenggara memang menemukan sesuatu yang tidak wajar dari data kecepatan dan posisi para rider di tikungan 12. Sementara itu, Veda sendiri memilih tetap tenang menghadapi sindiran dari Hakim Danish. Rider Indonesia itu tidak memberikan balasan panas ataupun komentar emosional. Sikap diamnya justru membuat banyak penggemar semakin kagum. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan. Namun juga harapan admin melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional.